Kami dari FKWIK KHSS Banjarmasin mengucapkan selamat milad kepada Bunda Hajah Marwiyah. Segala doa terbaik buat beliau. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghormati Ibu Dr. Anda Hajah Marwiyah Jumri sebagai sahibul bait, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Ustadz yang menghormati, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka ulang tahun Ibunda tercinta Dr. Anda Hajah Marwiyah Jumri yang ke-28. 82 Bu, maksudnya biar semangatnya tetap seperti ulang tahun yang ke-28. Alhamdulillah. Ibu-ibu, karena tadi semuanya sudah dipaparkan Ibu Marwiyah, susunan kita acara pada saat ini diawali dengan pengajian taujiah dari Pak Ustadz, ditutup dengan doa. Karena sudah menjelang siang, kita masuki acara yang pertama, pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Bunda saya. Persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ
لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله Wahai tahiyat min Rabbina, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana fi hadzal makan. Wa ma kunna linajtami'a laula an jama'ana Allahur Rahman. Salatan wa salaman دائمين متلازمين على سيد ولد العدنان حبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان وبعد. Yang pertama, rasa syukur diucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah lantunan yang mesti kita ucapkan sebab segala nikmat tidak tertinding dengannya dan kita rasakan setiap saat. Patut bagi kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada keberkahan dalam sebuah acara kalau tidak digiring di dalamnya bersalawat kepada Nabi. Maka oleh sebab itu, hal yang kedua yang mesti kita harus katakan, bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, ulun ucapkan, kira-kira kita terus hari ini. Bapak Andar santai. Ulun ucapkan dari pribadi ulun, Yaumul Milad, Idin Sa'id, hari yang berbahagia,
17 Oktober di tahun dimana belum muncul. Sini yang 82 separuh umur ulun sini. Iya. Mudah-mudahan dengan umur yang diberikan oleh Allah tambah menabur kebaikan di muka bumi ini. Dan Allah peliharakan Sidin, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, berkontribusi dengan baik di dalam agama ini, dan kita doakan beliau dengan doa kebaikan. Tak bisa dilakukan apa-apa, yang penting kita mendoakan dengan kebaikan. Karena kalau yang buka di Google, ucapan yang baik untuk orang-ulang tahun, ada kurang dari 42, ada 30, ada 45, jadi banyak banget. Jadi kita tumpuk semua kebaikan kita sendiri, dan kita yang mendoakan mudah-mudahan diberikan kebaikan pula dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayat yang dibaca tadi oleh Ibunda Korea, Ustazah Korea, itu ayat bicara tentang syukur, dan kalian hafal semua. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Kalau ulun pun tidak terjemahkan, dia pasti bisa diterjemahkan. Intinya kalau bersyukur ditambah, kalau kufur dikurangi, bahkan bisa hilang. Nah, ulun hari ini memberikan satu analisa pembicaraan tentang makna syukur. Ada seorang ulama bernama Izzuddin bin Abdul Salam. Beliau ini lahir tahun 591, sejaman dengan Imam Nawawi. Nah, kalau kita bicara tentang Imam Nawawi itu Sidin tidak sempat menikah, dan umur Sidin hanya 42 tahun. Meninggal dunia. Tapi sesak kebaikannya di muka bumi ini. Siapa yang kalian tahu Riyadhus Shalihin? Kalau orang belajar ilmu agama masih terbaca Riyadhus Shalihin. Itu karya kumpulan dari Muhyiddin An-Nawawi, Imam An-Nawawi. Karena Sidin Muhyiddin kalau gubernur. Tadi ulun dapat kipas dari Sidin. Nah, baik. Izzuddin bin Abdul Salam mengatakan baik. Arti syukur itu kalau kita rangkai kata-katanya terdata dengan 3 huruf. Syakara, shin, kaf dengan ra. Ini analisa secara pendekatan dia karena kepada Allah saja. Syakara maknanya syukuruka li rabbaniyatin. Jadi kata syukur itu menurut Imam Izzuddin bin Abdul Salam, kata beliau aja. Baik. Muhammad Ahsan mengatakan Allah. Berdasarkan ayat ini, ulun menyeru kepada Allah, ajar menyeru kepada Allah, boleh aja terus. Nah, baik. Kalaupun kita berdiam, ya sambil menjawab-jawab, ya aktivitas kita berarti ke arah kedua. Jadi ulun terus. Nah, kata Izzuddin bin Abdul Salam ujar sini, syukur itu diambil dari kata syifaro. Syif maknanya syukur, ka adalah dhamir mukhatab, jadi syukur ka rabbaniyatah. Kalau kita terjemahkan, syukur itu adalah perasaanmu kepada Allah terhadap apa yang diberikan olehnya. Rabbaniyah itu sifat rabbaniyah, yaitu apa yang diberikan secara didikan. Karena di dalam akidah, dalam ilmu tauhid, akidah itu terbagi dua. Ada akidah uluhiyah yang terikat dengan sifat-sifat ketuhanan. Ada yang disebut dengan rububiyah. Rububiyah itu sifat Allah yang kaitannya dengan pembinaan. Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan makhluknya, di situ Allah cukupkan segala rezekinya, itu rububiyah namanya. Bagaimana Allah mengatur sifat rububiyah itu bisa kita contoh. Makanya ada yang disebut dengan insan robbani, manusia yang terdidik. Itu sebenarnya percikan dari sifat-sifat Tuhan, Rabbani. Sehingga boleh kita simpulkan, arti syukur itu secara pendekatan bahasa, yaitu perasaan seseorang yang merasa dia itu dipelihara oleh Allah. Itu syukur.
Dan apabila seseorang merasa keadaannya itu dipelihara oleh Allah, mau Allah cukupkan bagaimanapun, mau Allah beri apapun kepada kita, itu uang yang diperhatikan oleh Allah. Dan Allah Maha tahu terhadap apa yang kita perlukan. Nah, kira-kira dari ilustrasi ini kita mau menangkap bahwa orang syukur itu tidak pernah mengeluh pada hakikatnya. Ini untuk contohkan satu kisah. Hadis ini kalau orang jabarkan kira-kira tuntung habis kisah. Habis itu kita makan lagi. Makan pun habis ini. Nah, yang penting dulu yang harus menggarisbawahi syukur secara bahasa adalah syukuruka rabbaniyah. Syukur itu perasaan. Seorang punya rasa di hatinya bahwa Allah senantiasa memelihara, membinanya, memberikan sesuatu kecukupan kepadanya, itu syukur. Kalau kita merasa diri kita ini tidak ada Tuhan, berarti belum syukur. Karena syukur kan, mereka bilang syukur itu perasaan. Bagaimana ya kalau kita merasa sesuatu itu ada kewaspasan di antara kita. Misalnya si anak sekolah jauh ke Jogja, lalu dia was-was di sana. Padahal dia aman saja di sana. Tapi karena ada rasa dia, rasa yang menyebabkan yang kepikiran. Nah, adapun rasa syukur ini rasa kita kepada Allah bahwa Allah senantiasa mencukupi kita. Itu syukur namanya. Satu hadis menceritakan ada kisah dua. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ujar sidin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam jaka yaumin ja'ahu rajulun. Satu ketika Nabi didatangi seorang laki-laki. Maksud dari laki-laki ini adalah tamu jauh. Orang ini tamu jauh sekali. Nah, ketika sampai di hadapan Nabi, dia mengatakan, "Baqala inni majhul." Rasul ulun ini kehabisan bekal. Maksud kehabisan bekal kelaparan boy. Ada bis makanan apa? Inni majhul. Ya Rasul, inni majhul. Nabi itu kalau dikeluhkan oleh seseorang, sidin kadang pernah menolak. Kalau ada orang mengeluh dia depan sidin kelaparan, dicarikan sidin makan. Kan di sidin pun belum makan. Rasulullah. Kalau ada orang meminta kepada sidin, dicarikan sidin solusi. Kendati sidin kena punya harta. Itu sifat Nabi. Tidak pernah mengeluarkan satu keluhan diucapkan sidin, tapi sidin bersifat menjadi solusi dalam setiap saat. Itu bagus kalau kita jadikan pedoman hidup. Jadilah solusi dalam setiap keadaan. Kamu yang mau luar bagaimana? Nyada sidin kita mau kepala nanti dengan kita. Nah, kalau Nabi itu dikenal oleh orang selalu memberi solusi. Ada seorang perempuan menjahit syamlah mansujah. Dia menjahit pakaian yang dihadiahkannya untuk Nabi. Wahwa burdah. Disebut di dalam hadis itu namanya burdah. Burdah itu selendang besar yang dikaitkan antara dua bahu. Tapi ada sulamannya. Di ujungnya ada sulamannya. Lalu ada seorang laki-laki ketika dalam majelis Nabi memakainya. Ketika Nabi memakainya, faqala ma ahsanaka ya Rasul. Dipuji Nabi. Umay bagusnya dia memakai. Tangkap banget. Kalau bahasa sekarangnya ya fashionable. Ketika Nabi dirawat itu, ujar Nabi, hal tahtaju bihadhi, apakah kau perlu dengan kain ini? Kalau kita terima kasih, aku harganya berapa? Kalau kita tidak. Tapi Nabi ketika dipuji oleh orang, beliau mengatakan, apakah kau perlu dengan ini? Dia langsung sahabat menggaul orang tadi. Kadang-kadang bahasa hadis menggaul. Maka adalah dikatakan kepada orang tadi, kenapa engkau memuji Nabi? Sedangkan kau tahu kalau Nabi itu dipuji, pasti apa yang dipuji diberikan sini. Lalu Baqalah itu riwayat nama perawinya adalah Wa'wah bin Wabisan namanya, seorang laki-laki dan dia meninggal di Baghdad setelah terjadinya
pemberontakan. Nah, lalu dikatakan oleh laki-laki tadi, lalu Nabi melepaskan sorbannya dikasih kepada orang tadi. Apa dikatakan kepadanya? Aku meminta bukan aku perlu memakainya, tapi ini kujadikan untuk kain kafanku. Rupanya, wallahi laqad kafanahu. Demi Allah aku menyaksikan dia meninggal dan dia menjadikan kapak itu yang bekas diberi Nabi Muhammad SAW. Nah, di situ dalil dibolehkan kita menyiapkan lebih awal kain kapan. Biasanya orang berumrah berhaji itu umrahnya, ihramnya itu dijadikan dasar kain kapan. Itu hadis namanya dalam babul athar minas salihin. Bab bolehnya kita menggunakan bekas-bekas dari orang soleh. Itu babnya. Jadi bukan bid'ah. Nah, singkat cerita kembali ke hadis. Karena otak belum kemana-mana. Nah, lalu akhirnya ketika seorang pemuda, seorang laki-laki yang dari perjalanan jauh dari Bapak ini majul, ya Rasul, saya kelaparan. Lalu Nabi mengatakan, bakal dari azwajihi, beliau memberikan pesan kepada istri-istrinya. Pertama datang kepada Hafsah. Dikatakan oleh Nabi kepada Hafsah, hal indaki ta'am, ada tidak makanan di rumah kita? Faqala ma indana illa al-ma. Kata Sayyidina Hafsah, Sayyidatuna Hafsah, ya Rasul, engkau sudah tahu bahwa tidak ada makanan di rumah kita kecuali ada air, ada banu saja. Kalau tamu yang jauh ini kita suguhkan banu, air rasanya kurang elok. Lalu Nabi berkeliling ke semua istrinya, ditanya, adakah makanan yang kita punya? Dijawab, ma indana ta'amun illa al-ma. Kita tidak punya makanan kecuali air. Kita keliling ke bini Nabi ini. Hatta qulna lahu, sampai mereka semua serentak mengatakan, ya Rasul, kita tidak punya makanan kecuali air. Yang hebatnya itu kenapa istri Nabi ini tidak pernah menyumpah kepada Nabi. Dia bilang gara-gara ada pegawai, makanya kita harus makanan. Seadanya beliau mengatakan, ma indana ta'amun illa ma. Rasul, kita tidak punya makanan kecuali air. Lalu rupanya karena tidak ada istri-istrinya bisa menjamu, lalu Nabi mengatakan, melempar hal tersebut kepada sahabat. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan kepada sahabatnya, "Ma minkum yudifu hadar rajul, yarhamullah subhanahu wa ta'ala." Siapa di antara kalian, dan Nabi ini, dan Nabi bertakwa kepada sahabatnya, siapa di antara kalian yang mampu menjamu laki-laki ini yang datang kelaparan? Siapa di antara kalian yang mampu menjamu malam ini untuk laki-laki ini? Allah pasti beri kalian kasih sayang. Upahnya itu kasih sayang aja. Bukan Nabi memotivasi siapa yang nanti mampu menjamin orang ini ditangguhkan atau dikasih layanan, aku akan ganti dengan unta warna merah. Nah, amul itu unta yang paling hebat di zaman Nabi. Apa motor yang paling hebat itu dibalik. Tapi ketika Rasulullah SAW memotivasi pada sahabat, siapa yang mampu memberikan makanan pelayanan kepada tamu kita yang kelaparan ini, Allah diberi kasih sayang kepadanya. Kasih sayang itu abstrak sifatnya. Itu karena kalau dirasakan kecuali orang yang merasa di hatinya ada kasih sayang. Seorang istri bertanya kepada suaminya, "Pak, biar saya peluk-peluk. Pinang biar didihin banget bergaul dulu. Senyum kau ini aku ini karena pernah romantis. Aku ini sayangnya kamu mana membuktikan lagi logika nih. Kan rasa itu, rasa. Lalu ketika Rasulullah memotivasi itu, ada seorang laki-laki datang berdiri, maka marah dengan minat ansar. Seorang ansar berdiri, ya Rasul, ulun yang akan menjamunya. Padahal orang yang mengangkat tangan itu, ini akan isi makanan buat. Lalu dia mengatakan kepada sahabat yang lain, kenapa engkau berani mengangkat tangan sedangkan engkau tidak memiliki makanan? Yang aku kejar adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak tahu apa yang di rumah, dia tidak tahu. Ketika dia berdiri, Nabi tersenyum, ditanya kepada istrinya. Wajah ahlihi, dia datang kepada keluarganya. Hal endai minat ta'am. Wahai istriku, adakah makanan di keluarga kita? Dijawab oleh istrinya. Ujar istrinya,
Indana ta'am disibyanina. Kita punya makanan tapi cukup gak sama anak kita aja. Kita punya makanan tapi cukup gak sama anak kita aja. Kalau lelaki langsung berpikir kayak apa ya pikiran mencari akan solusi. Memang itu laki-laki yang bijak. Kalau orang gegabah biasanya negeri satu. Ini nih laki-laki yang digambarkan adalah laki-laki yang sosoknya mencari solusi. Lalu laki-laki ini mengatakan kepada istrinya, oh istriku, kita aja ada itu. Nanti kalau ada tamu datang yang tadi yang diceritakan Nabi kelaparan tadi, karena kalau tamu itu datang, pahalin ubah perhatian anak kita supaya gulingan. Kan makanan tadi cukup gak satu orang saja anak-anaknya. Ubah perhatian kita supaya dia tidur. Ini saling membantu istri dengan suaminya. Dibikin. Nanti kalau tamu datang duduk di sampingku, kalau dia meminta makanan, ketika dia tidak suguhkan makanan dan dia tidak mau makan, supaya kita makan juga, kan cukup makanan ini gak seorang Tuhan. Mungkin hanya satu orang saja. Karena ikam pulang, ikam berdiri satu rumah mendekat ke listrik, ada pang listrik yang matahari lagi. Di situ dikatakan faat fi'in nur. Ketika makanan itu sudah disuguhkan, kalau mana-mana kalah hendak berbagi makanan, hendak makan, jika mendekat dengan lampu, mati lampunya. Jadi tidak kelihatan siapa yang menyuap. Lah dipikirkan istrinya. Disuguhkanlah makanan. Tidak dijelaskan dalam hadis apa yang disuguhkan. Apakah bubuyuh ubar atau kayu mati atau kurma, ada dijelaskan. Cuma disuguhkanlah makanan pada masing-masing disuguhkan makanan. Makan ramai-ramai. Duduklah tamu tadi di samping tuan rumah. Manakala ingin memakannya, istrinya bergegas mendekat dengan lampu, dimatikan lampunya, disuruh makan. Si laki-laki penerima tamu makan seolah-olah dia makan. Jadi kayak menggerakkan tangannya seolah-olah dia makan, padahal makan angin. Kalau makan angin itu bahasa Melayu yang jalanan. Coba dengarkan kopi cepet. Nah kemana tuh kemana kita nak makan angin ya? Rupanya makan angin juga. Nah, singkat cerita, setelah Nabi setelah tamu ini dilayani, rupanya kisah itu sampai kepada Rasul. Demi Allah kata Nabi, tamu yang datang kepada kita tadi malam sangat luar biasa bercerita. Sungguh sangat mengagumkan kepadaku terhadap ceritanya, bahwa laki-laki itu telah menyuguhkan yang terbaik daripada servisnya. Padahal itu makanan dasar anak-anak di rumah. Lalu Nabi memanggilnya, dia panggil oleh Rasulullah SAW, engkau berhak daripada rahmat Allah. Coba ilustrasi hadis ini, hadis Bukhari, babnya adalah bab itar, bab pada menyatakan respon terhadap orang yang kekurangan di sekitarnya. Itar itu orang yang setuju memberi-beri kalau melihat orang kekurangan. Misalnya ada tetangga, mari apa? Teruskan dia. Ketika babul ithar, bab pada menyatakan tentang kedermawanan, sehingga boleh kita katakan kembali kepada kata syukur tadi. Syakara syukuruka rububiyatan. Syukur itu rasa kita kepada Allah terhadap apa yang diberikan olehnya. Maka boleh kita katakan dalam rangka memahami pemberian Allah supaya kita syukur tidak beda dengan qanaah. Menikmati apa yang diberikan Allah kepada kita, dan itu kita maksimalkan segala fungsinya. Seperti cerita laki-laki tadi, makanan cukup untuk anaknya saja. Lalu dikatakan oleh laki-laki, wahai istriku, ubah perhatian anak kita agar dia tidur. Ketika makanan disuguhkan, matikan lampu supaya tamu pada melihat kita ada makan. Akhirnya diberi makan, tapi dia senang, dia merasakan kesenangan terhadap apa yang disuguhkan, dan dia merasakan bagaimana kasih sayang Allah didapatkannya sebagaimana janji Nabi tadi. Jadi orang yang mampu bersyukur adalah orang yang mampu merasakan adanya Tuhan. Kalau kita semuaan
yakin Allah senantiasa memelihara kita, maka tuh ada bibit kita bisa bersyukur kepada Allah. Nah, syukur itu selalu ada pasangannya, yaitu sabar. Kayak Pak Arifin sini ada pasangan sini, Bari. Jujur kan? Aku lah, puskas ini sabar. Gak ke sini datang. Untung aja kita ada datang di sini juga. Tapi itu jujur Pak. Ini jauh dari itu. Ada 5 jelawata waktu pengajian di hari waktu mengenai dulu hendak hadir di sini pengajian. Silahkan Bu, silahkan hadir pada Bapak. Biar anak berbagi teruntung ya pada Bapak. Tapi jangan sangat lutut berbicara sesuai dengan kepikiran kita. Kenapa? Karena selama pemerintahan kita memang pada penunjuk dulu. Ulun tembak apa adanya, ini pun apa adanya. Karena kalau ulun berkilah di belakang layar, ulun pada baik artinya, ulun bermuka dua, ulun apa adanya. Jangan tersakit hati, biar dulu. Soalnya ada hadir sini. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulun hanya mengutip syukur tadi lah. Mudah-mudahan kita bersifat syukur dan syukur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa kita realisasikan di dalam kehidupan kita, yaitu menikmati apa yang diberikan oleh Allah, apa yang sudah disajikan oleh Allah kepada kita. Ulun kira-kira itu yang ulun bisa sampaikan syukurnya. Sekali lagi Yaumul Milad kepada Ibunda Marwiyah. Sidin ini seperti orang tua kami. Pertama, ulun di travel Wahdan dan Bapak. Segala apapun yang kami lakukan di situ, Sidin yang memberikan petunjuk kepada kami. Ulun kada pernah dibina kayak ini. Dulu ulun memang jadi dai dan sebagainya waktu ulun sekolah masih kuliah di sana. Tapi kada pernah diberikan petunjuk A, B, C. Nah, beliau ini memberikan petunjuk kepada kami. Yang kedua, bujur Sidin ini turun-turun tipikalnya, Sidin ini bisa bermamah. Tapi mama yang Sidin itu bagus, membangun orang jadi baik. Jadi orang mama ini dia pada bagus ada situ. Tapi kalau dia ini tegas loh. Tegas makanya kayak ini, tapi bagus hasilnya. Dan semua yang lihat bagaimana perusahaan Sidin, semua tertata dengan baik. Lalu kira itu dalam kebahagiaan ini tak lupa ulun hanya bisa mengatakan doa. Ada hadiah juga ulun bawakan ke tempat ini, mudah-mudahan Sidin dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, nama Sidin sudah ulun masukkan di setiap kata doa ulun. Karena beliau termasuk daripada orang tua yang membina kayak kami. Ulun sudah bisa abah meninggal dunia dan suami Sidin pun meninggal dunia. Terakhir, ulun berpandaran sebelum COVID itu di muka dulu ada saung di muka sini, nah pandaran di situ. Adanya Sidin lebih mendahului. Nah kemudian, jadi kuitan tiga biasa, mama kandung, mama mintuhak dimasukkan juga karena sering gini anak. Yang ketiga ibunda yang memberikan banyak petunjuk kepada kami. Terima kasih atas segala perhatian. Ulun mohon maaf atas segala ucapan atau kata-kata yang kurang berkenan. Dan Allah bayakum ajmain. Aku lupa oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, terima kasih Pak Ustaz Ananda, Ustaz Uria Hasan atas tausiah yang diberikan. Mudah-mudahan kita semua selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan terima kasih, selamat datang kepada Ibu Wasilah Bu Wali Kota Banjarmasin, juga Ibu Pak Arifin. Insya Allah esok menggantikan Wali Kota Banjarmasin. Selanjutnya kami mohon sekali lagi Pak Ananda Ustaz Uria mengucapkan doa. Kami persilakan. Doa ini istri makanan ya. Ramah tamah itu bahasanya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, hajat kita, mudah-mudahan hajat bunda dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, apa yang dihajatkan puluhan yang seperti tadi di tempat ini dikabulkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan daerah kita, Kalimantan Selatan, khusus Banjarmasin,
jika ditanyakan yang terbaik dan yang baik. Al-hadinnya betul niatnya saya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma lakal hamdu hamdan hamda wa lakal syukru syukran syukra. Lakal hamdu ya rabbil iman. ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة عبد قلت هيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهنا ولكل كرب عظيم ففرج ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل جمعا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم بحق سورة الفاتحة افتح لنا فتحا قريبا وبحق هذه الكافية اكفنا من كل ما أهمنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم بحق هذه الشافية اشفنا من كل الآفات والآهات في الدين والدنيا والآخرة. اللهم آتيك اللقاتنا بك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا أجمعين ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مرضا إلا شفيته ولا معسرا إلا يسرته ولا دينا إلا قضيته ولا بعيدا إلا قربته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا ولهم صلاح إلا قضيتها ويسرتها وعنها إلى تقدير يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan dibacakannya doa oleh Ananda Ustaz Aulia, acara pokok acara resmi kita hari ini selesai dan kami ucapkan terima kasih atas kedatangan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian dalam acara hari ulang tahun Ibunda ke-82 pada hari ini. Kami persilahkan mencicipi hidangan yang telah kami sediakan. Kalau ada yang kurang berkenan kami mohon maaf. Ulul jujur mengucapkan terima kasih, salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok
Sudah ada apa video. Video. Sudah. Ini video. Salaman.